لا إله إلا الله محمد رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman wa amalan mutaqabbalan. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam rangka thalabul ilmi, yang kata Nabi faridatan ala kulli muslim wal muslimah. Menuntut ilmu itu kewajiban setiap muslim dan muslimah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga kepada ahlinya, kepada para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman nantinya atau hingga kiamat nantinya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, langsung saja karena pembahasan kita pertama lagi rame dan viral, kalau istilah anak sekarang atau bahasa komunikatifnya itu viral gitu ya. Dan memang ini sebenarnya masalah yang dari sekian ratus tahun yang lalu juga nggak selesai. Tiba-tiba dia sudah terkubur, balik lagi naik begitu ya. Gitu. Tapi nggak apa-apa. Mungkin orang-orang sudah melupakan permasalahan ini. Ilmunya sudah mulai tidak diingat lagi, kemudian ada pihak yang mengangkatnya sehingga semua akhirnya harus menyadari tentang kedudukan hukum itu, yaitu kalau Imam Syaukani rahimahullahu ta'ala, dia punya buku judulnya itu Ibtalu Da'wal Ijma' ala Tahrimu Talaqis Sima' gitu. Batalnya pengakuan ijma atas haramnya mutlak mendengarkan ghina, mendengarkan nyanyian atau apalah dalam bahasa kita mungkin lagu gitu ya, kemudian musik gitu. Walaupun yang saya sebutkan tadi, nyanyian, lagu atau musik ini kan bahasa Indonesia ya, dan kemudian harus ada yang disebut dengan tahdid atau pembatasan makna, dan kemudian kesepakatan untuk menerjemahkan apa yang dimaksud dari kata-kata tadi yang kita sebutkan. Jangan sampai nanti kita berbeda definisi begitu ya. Misalnya ketika disebut musik, yang satu ternyata mendefinisikan musik itu adalah lagu jazz, kemudian metal, apalagi kayak gitu-gitu ya. Dan yang satunya lagi punya definisi berbeda, jadi harus punya definisi yang sama begitu. Kedua, tadi kalau saya sudah memperkenalkan sebuah buku Ibtalu Da'wal Ijma' yang ditulis oleh Imam Asy-Syaukani, ini menjadi ilmu baru bagi kita ya. Ternyata Imam Syaukani rahimahullahu ta'ala mengatakan ini tidak ijma'. Ini membuktikan bahwa 100 tahun lebih dari hari ini ada perdebatan, atau lebih tepatnya mungkin kalau di dunia ilmiah namanya diskursus atau diskusi di antara para ulama, apakah mendengarkan laguan atau mendengarkan nyanyian itu haram secara mutlak. Nah, kemudian Imam Syaukani rahimahullahu ta'ala menyatakan enggak, dan ini tidak ijma' begitu. Lalu kemudian beliau menuliskan bukunya ini, yang kalau sekarang dicetak oleh penerbit itu dalam berapa halaman ya, sekitar 63 halaman begitu. Nah, tapi memang hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita ke buku-buku klasik, itu keumuman para ulama klasik ternyata sampai pada level mengharamkan musik. Nah, nanti musik itu itemnya itu ada yang dipetik, ada yang ditabuh,
dan ada yang ditiup. Ya, biasanya kalau ditiup itu kalau dulu seruling begitu ya. Kalau sekarang kan sudah mulai banyak yang ditiup, saksofon gitu ya, trompet, apalagi tuh yang begini-begini itu. Kemudian yang dipetik juga udah banyak sekali gitu ya, mulai dari gitar, kemudian biola dan yang lain-lain. Yang ditabuh juga banyak. Yang mungkin di era klasik itu nggak pernah ditemukan, tapi hari ini sudah jamak kita lihat, begitu. Nah, kemudian informasi ketiganya, begitu kita katakan tidak ijma, maka salah satu informasi yang perlu kita jujur juga bahwa ternyata di dalam sebuah mazhab sekalipun ulama dalam satu mazhab itu juga tidak sepakat begitu. Misalnya dalam mazhab Syafi'i rahimahullahu taala, kebanyakan para ulama dalam mazhab Syafi'i, dan kita katakan qaulul mu'tamad, pendapat mu'tamad dalam mazhab Syafi'i haram, tapi kemudian beberapa ulama Syafi'i seperti Imam Ghazali rahimahullahu taala dalam kitabnya Ihya Ulumuddin kemudian merinci yang haram itu seperti apa, yang tidak haram itu seperti apa. Bahkan beliau sampai sebuah kesimpulan, bahkan mendengarkan apa ya, mungkin bahasanya nyanyian gitu ya, nyanyian tertentu itu hukumnya mustahab atau sunnah begitu. Jadi beliau melihat bahwa nyanyian itu tidak mutlak haram, bahkan pada taraf-taraf tertentu itu baik sekali gitu. Nah, maka selanjutnya hadirin yang dimuliakan Allah, tentu kita kan bertanya-tanya, apa sih yang menyebabkan para ulama ini berbeda pendapat? Ya, sayang memang kita telat saya menyampaikan, harusnya ada infokus sehingga kita sama-sama bisa melihat argumentasi para ulama yang menghalalkan dan mengharamkan. Tapi informasinya hadirin yang dimuliakan Allah, bahwa para ulama yang mengharamkan dan yang mengatakan enggak haram secara mutlak itu sebenarnya sama-sama mendasarkan argumentasinya itu pada ayat yang sama, pada hadis yang sama gitu. Jadi ayat yang dimaksud itu adalah, nanti kalau hadirin mau buka Al-Quran surat Luqman ayat 6, dan kemudian nanti ada beberapa hadis yang dijadikan dasar ya. Nah, di antara ayat-ayat tersebut yang sering sekali dijadikan dasar pengharaman musik dan kemudian ini juga menjadi diskusi, yaitu surat Luqman, wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillah bighairi ilmin wa yattakhidhaha khuzwa ulaika lahum adzabun muhin. Dalam ayat ini hadirin yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minan nasi, dan di antara manusia itu may yashtari lahwal hadis, ada yang yashtari. Kata yashtari ini kalau secara harfiah kita terjemahkan membeli, ishtara yashtari. Nah, tapi biasa diterjemahkan maksudnya yashtari lahwal hadis, mempergunakan perkataan yang tidak berguna. Begitu terjemahan Depak, lahwal hadis, liyudilla an sabilillah, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah, wa yattakhidhaha khudwa, ya, dan kemudian menjadikan Allah itu olok-olokan atau menjadikan Allah itu bahan ejek-ejekan. Ulaika lahum adzabun muhin, mereka ini adalah orang-orang yang akan mendapatkan azab yang hina. Begitu. Nah, kalau kita lihat buku-buku klasik begitu ya, atau kemudian kita ambillah di sini kelompok yang mengharamkan secara mutlak, sebut demikian, maka para ulama yang sepakat mengharamkan secara mutlak ini mengutip pendapat para sahabat, di antaranya Abdullah bin Mas'ud, bahwa Abdullah bin Mas'ud mengatakan yang dimaksud dengan lahwal hadis di sini adalah musik. Gitu. Yang dimaksud lahwal hadis di sini adalah musik, begitu. Lah, pertanyaannya Ustadz, kalau begitu lahwal hadis sudah diterjemahkan sahabat Abdullah bin Mas'ud dengan musik, lalu kenapa kemudian ada kelompok ulama yang mengatakan oh musik halal begitu? Padahal dalam ayat ini kan Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar, wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah,
dan dari ayat ini kita dapat pahami bahwa sebenarnya maksud ayat ini ingin menyatakan haram untuk mengambil atau mempergunakan lahwal hadis tadi, gitu. Maka perhatikan hadirin yang dimuliakan Allah, problemnya adalah kata lahwal hadis itu nanti kalau belajar usul fikih, ini lahwal hadis, ini kan perkataan yang tidak tegas, bahkan nanti bisa dikatakan mustarak. Lahwal hadis di sini ini bisa memiliki arti yang lebih dari satu. Kalau diterjemahkan secara harfiah, kata lahwa itu kan main-main begitu, atau sesuatu yang tidak berguna, sesuatu yang tidak bermanfaat, gitu. Lahwal hadis. Jadi perkataan lahwal hadis itu kalau diterjemahkan secara harfiah adalah perkataan yang tidak bermanfaat, perkataan yang tidak berguna. Lalu kemudian sebagian ulama menafsirkan ini dengan penafsiran sahabat Nabi SAW Abdullah bin Mas'ud, bahwa ini maksud dengan perkataan tidak bermanfaat atau perkataan tidak berguna itu adalah musik, begitu. Oke. Karena mungkin Abdullah bin Mas'ud melihat waktu itu musik itu tidak bermanfaat dan tidak berguna, begitu. Nah, pertanyaannya, apakah para sahabat sepakat dengan penerjemahan seperti itu, bahwa musik secara mutlak itu haram? Ternyata hadirin yang dimuliakan Allah, sejak era sahabat itu tidak disepakati seperti itu penafsirannya. Bahkan kita akan mendapati beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa tanda kutip musik pernah ada di zaman Nabi SAW, ya, walaupun musiknya itu tanda kutip tidak seperti musik di zaman kita. Nah, ini problemnya. Musik di zaman kita ini kan betul-betul tanda kutip, kalau menurut saya ya, kalau kita definisikan musik di sini adalah lagu-lagu seperti lagu jazz, lagu metal, apalagi lagu rock, rock and rock, begitu. Lagu-lagu pop. Memang lagu-lagu itu sama sekali tidak mengajak kita kepada takwa, begitu ya. Atau lagu itu betul-betul bisa menjadi sihir atau mantra menuju zina, begitu ya. Nah, dulu di zaman Nabi SAW, Nabi SAW pernah memerintahkan a'linun nikah walau bidurfi duf. Kata Nabi SAW, umumkan pernikahan itu, atau apa bahasa a'linun nikah ya, jadi ramaikan, umumkan pernikahan itu, bahwa memang itu ada pernikahan itu walaupun dengan menabuh duf atau menabuh gendang. Maka kalau hadirin yang dimuliakan Allah melihat tradisi orang-orang di Arab, khususnya di daerah Oman, di daerah Yaman, itu kalau ada pernikahan itu ya pakai rebana kalau bahasa kita ya. Bahkan ada di Oman itu yang ditiup itu loh, apa namanya, kayak kerang begitu ditiup, kemudian mereka zapin begitu ya. Nah, dari sini hadirin yang dimuliakan Allah, dan beberapa riwayat lain yang menunjukkan bahwa ternyata di zaman Nabi SAW duf itu pernah ditabuh, orang pernah bernyanyi di hadapan Nabi SAW. Atau dulu ada riwayat ketika Nabi SAW sedang berjihad di Ghazwatul Ahzab, di perang Ahzab, ketika Nabi SAW diserbu oleh persekutuan Arab. Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk menggali khandak, maka perang ini juga disebut perang Khandak. Dan ketika menggali itu, Nabi SAW memberikan tasjiat atau memberikan semangat kepada pasukan mujahidin atau para sahabat yang berjihad itu dengan nasyid-nasyid begitu, atau lagu-lagu yang didendangkan. Artinya di sini menurut pendapat kedua bahwa penerjemahan secara mutlak haram itu enggak tepat, begitu ya. Lalu kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, ada juga hadis yang dijadikan dasar ikhtilaf di antara para ulama ini, yaitu hadis Rasulullah SAW mengabarkan ketika di akhir zaman, la yakunanna min ummati aqwamun yastahiluna al-hirra wal harira wal khamra wal ma'azib. Kata Nabi SAW, la yakunanna, sungguh
pasti akan ada dari umatku ini akan menghalalkan al-hirra, zina, al-harira, sutra, wal khamra, khamar, minuman keras, wal ma'azib, dan alat musik. Nah, ini dipahami secara harfiah oleh kelompok yang mengharamkan, menguatkan penafsiran Abdullah bin Mas'ud bahwa lahwal hadis atau perkataan yang sia-sia itu diterjemahkan Abdullah bin Mas'ud dengan musik, ini sesuai dengan hadis ini dan beberapa hadis lain yang tentunya yang menguatkan penafsiran ini, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan nanti di akhir zaman, maksudnya atau nanti setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, akan ada akwam, kaum-kaum yang mereka akan menghalalkan 4 hal ini, yaitu zina, sutra, khamar, dan alat musik. Jadi menurut pendapat pertama ini relate bahwa haramnya musik itu karena memang dia lahwal hadis, perkataan yang tidak bermanfaat, perkataan sia-sia, dan itu salah satunya musik. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi SAW bahwa kata Nabi nanti akan ada yang menghalalkan musik, sebagaimana mereka akan menghalalkan zina, sebagaimana mereka akan menghalalkan sutra, dan sebagaimana mereka akan menghalalkan khamar. Begitu. Nanti dikuatkan lagi dengan beberapa hadis yang menarik tafsiran lahwal hadis itu kepada musik, ya, gitu. Lalu kalau begitu Ustadz, harusnya kan sudah selesai nih penafsiran hal tersebut bahwa musik secara umum haram. Nah, Imam Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala dalam Al-Muhalla itu mengajukan analisa ayat. Pertama kan ayat itu sebenarnya tidak secara sharih atau tidak secara tegas mengatakan musik haram, tapi kan ayat itu mengatakan bahwa nanti ada kaum yashtari lahwal hadis, mereka akan mempergunakan lahwal hadis liyudilla an sabilillah, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Maka kata Imam Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala, haramnya lahwal hadis itu, kalau lahwal hadis itu dipakai untuk menyesatkan orang dari jalan Allah. Maka kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, Imam Ibnu Hazm ini menarik konteks ayat ini, ya, surat Luqman ayat 6 ini, bahwa yang dimaksud dalam surat Luqman ayat 6 ini sebenarnya ini adalah upaya orang-orang kafir untuk menyesatkan orang-orang dari jalan Allah. Makanya kalau dilihat komposisi ayatnya dari awal, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tilka ayatul kitabil hakim hudaw wa rahmatan lil muhsinin alladzina yuqimunas salata wa yu'tunaz zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kemudian baru Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin. Maka kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, Imam Ibnu Hazm mengatakan haramnya lahwal hadis itu terkait dengan ayat, dan ayat itu secara utuh mengatakan ada sebagian orang mempergunakan, sebut kata yashtari itu kita terjemahkan mempergunakan lahwal hadis, perkataan yang sia-sia itu untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Maka Imam Ibnu Hazm mengatakan contoh lahwal hadis itu harusnya adalah seperti ajakan-ajakan orang kafir untuk keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu baru lahwal hadis. Karena sesuai dengan makna ayat secara utuh. Kan ayat mengatakan wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah bighairi ilmin, dan di antara manusia itu ada yang mempergunakan perkataan sia-sia, perkataan tidak berguna, liyudilla, apalagi di situ ada lamnya, lam ta'lil. Lamnya itu menunjukkan ilat, bahwa perkataan sia-sia itu, perkataan tidak berguna itu dipakai untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah bighairi ilmin, tanpa petunjuk atau tanpa pengetahuan, tanpa ilmu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ditarik satu-satunya tafsirnya itu adalah musik,
Bagi Imam Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala justru ini terlalu jauh. Pertanyaannya, apakah musik itu betul-betul yudilla an sabilillah? Kalau memang ternyata musik itu, kata Imam Ibnu Hazm, liyudilla an sabilillah, bisa menyesatkan orang dari jalan Allah, bahkan mengeluarkan orang dari agama, oke, maka musik itu haram. Paham Pak ya? Karena Imam Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala tidak langsung menerjemahkan yang dimaksud lahwal hadis itu adalah musik. Sementara ulama-ulama mungkin sebelumnya, ya, karena ini kan diriwayatkan perkataan Abdullah bin Mas'ud, ketika Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan yang dimaksud lahwal hadis, yang secara harfiah kita katakan tadi perkataan tidak bermanfaat, perkataan sia-sia, itu musik, kata Abdullah bin Mas'ud. Kemudian bagi kelompok yang mengharamkan secara mutlak, untuk menguatkan tafsiran ini dipakailah hadis-hadis tadi tuh, ya kan, bahwa nanti akan ada yang menghalalkan ma'azib, alat musik begitu. Tapi Imam Ibnu Hazm dan yang sepakat dengan Imam Ibnu Hazm, karena bukan Imam Ibnu Hazm saja nantinya, tapi yang sepakat dengan Ibnu Hazm mengatakan bahwa lahwal hadis ini kalau kita lihat secara utuh, pertama, lahwal hadis ini, kata lahwal hadis ini kan perkataan yang masih mustarok bahasa usul fikihnya, perkataan yang masih bisa diterjemahkan A, B, C, karena kan perkataan tidak berguna, perkataan tidak berguna, perkataan tidak bermanfaat kan banyak, bukan hanya musik saja kalau memang musiknya tidak bermanfaat, tapi kan ada juga perkataan-perkataan lain seperti orasi-orasi yang mengajak orang keluar dari agama Allah, itu kan juga lebih jelas, ya kan? Atau kemudian orasi-orasi tertentu yang buat orang nanti ragu tentang agamanya, gitu. Atau apalagi pembacaan syair atau puisi yang ternyata buat orang goyang dari agama Allah, gitu. Jadi di sini kata Imam Ibnu Hazm, poinnya adalah, kalau bahasa usul fikihnya namanya ilatnya, kalau ternyata perkataan sia-sia ini, perkataan tidak berguna ini, liyudillah, dipakai untuk menyesatkan orang dari agama Allah. Lah kalau gitu musik bagaimana? Ya kalau memang musik sesuai dengan konteks ayat ini, teks dan konteks ayat ini, ya masuk begitu. Tapi faktanya di zaman Nabi musik pernah dipakai untuk perhelatan pernikahan, gitu. Artinya pernikahan itu kan bagian dari ibadah, dan Nabi SAW mengatakan bagian dari ibadah ini diumumkan apa? Bidar biduf, dengan tabuhan gendang, ya, gitu. Belum lagi nanti itu kan dulu di zaman Nabi alatnya itu, kalau di zaman kita kan alatnya udah nggak kayak gitu. Itu lagi merembet lagi itu ya, tapi kita fokus di sini dulu, begitu. Dulu juga didapati di zaman Nabi SAW orang juga melantunkan anasyid gitu, atau lagu-lagu untuk berperang begitu, gitu. Bahkan beberapa riwayat itu menunjukkan beberapa sahabat seperti Zaid bin Thabit itu membacakan syair itu untuk tasjiat. Dan syair itu zaman itu Pak, atau bahasa kita syair itu kan dibacakan ada kaidah-kaidahnya. Nanti kalau bapak-bapak belajar namanya ilmu arud. Sayang saya tuh nggak menguasai ilmu itu, cuman tahu aja dikit-dikit gitu, bahwa nanti cara bacanya itu istaf'ala, 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 kayak gitulah. Cuman sekedar tahu aja dulu belajar gitu. Makanya kalau baca syair itu, kalau saya namanya nazom ya, beberapa nazom itu saya bacakan dengan anak-anak, kemudian direkam begitu ya. Seperti nazom Imriti itu kan ada kaidahnya dibacakan gitu, sehingga kalau bapak masukkan nada tertentu nggak masuk itu, gitu. Atau kalau kita lihat di pondok-pondok tradisional ada orang membaca Aqidatul Awam, itu kan ada nadanya gitu, ada baharnya. Kalau bapak-bapak belajar ilmu arud namanya nadanya itu bahar apa gitu ya. Kalamuna labzun mufidun kastakim, biasanya itu kalau di alfiyah. Dulu pernah ngapal-ngapal, tapi saya nggak hafal alfiyah gitu, karena saya termasuk orang yang kalau ngapal itu pusing juga kepala saya itu, saking kan banyaknya mau dihafal gitu.
Dulu pernah juga saya menghafal Lamiyahnya Ibnu Taimiyah, kemudian menghafal Al-Baikuni begitu. Dan itu ada nadanya. Nah, dulu juga di zaman Rasulullah syair-syair itu dibacakan dengan nada. Apakah nada-nada seperti ini, irama-irama seperti ini masuk kategori yang disampaikan Abdullah bin Mas'ud? Maka dari sini hadirin yang dimuliakan Allah, ada dua pandangan besar dan kita mesti jujur bahwa pandangan pertama itu mengatakan haram bil itlaq, haram mendengarkan musik secara mutlak, begitu. Makanya sekalipun mungkin saya tidak termasuk yang mengatakan mengharamkan musik secara mutlak, tapi saya tuh nggak berani saya tuh dengarkan musik sampai kemudian terlena gitu ya. Maaf ini perlu saya sampaikan juga begitu. Mungkin dulu kita seneng dengan lagu-lagu tertentu ya, nggak tahu di sini apakah ada yang pro dengan dangdutan begitu kan, atau pro dengan lagu-lagu pop atau sebaliknya. Kalau dulu saya Pak jujur aja ya seneng lagu-lagu metal Pak gitu. Makanya beberapa murid-murid saya yang betul-betul jadi murid terdekat saya itu dulu mantan vokalis atau mantan band-band metal gitu ya. Zaman saya itu ada Metallic Clinic loh yang sejaman dengan saya gitu. Makanya ada beberapa personil atau beberapa band di Metallic Clinic itu udah meninggalkan dunia metalnya, kemudian hijrah lah begitu. Nah, itu juga makanya saya nggak paham tuh dunia dangdut dan dunia pop karena bukan dunia saya. Tapi kemudian ketika saya mendapati argumentasi para ulama-ulama klasik, dalam hal ini beberapa ulama madhab, itu bisa saya katakan Pak, qaulul mu'tamad, pendapat yang dipilih oleh mazhab-mazhab itu mayoritas itu mengatakan itlaq, secara mutlak itu haram yang ada lagu-lagunya itu, karena dianggap membuat kita lalai dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitupun saya dalam hal ini lebih condong ke pendapat Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala ya, atau beberapa ulama-ulama dari mazhab-mazhab tersebut seperti Imam Ghazali rahimahullahu taala, bahwa melihat ilatnya gitu dan melihat bentuk alat musiknya gitu. Kalau memang di zaman Nabi SAW diharamkan dan itu disepakati pengharamannya, misalnya seruling begitu ya, ya udah jangan digunain begitu. Karena para ulama memahami apa yang disampaikan Nabi SAW tentang seruling itu haram dan tidak ada ikhtilaf misalnya di situ. Nah, tapi di sini saya ingin mendudukkan masalah bahwa ada dua pendapat. Pertama, pendapat jumhur yang mengatakan musik secara mutlak haram, dan pendapat non jumhur yang mengatakan musik haram jika musik tersebut liudillah an sabilillah, menyesatkan manusia dari jalan Allah gitu. Dan ayat tersebut tidak hanya ditafsirkan bahwa yang dimaksud lahwal hadis adalah musik, enggak. Apapun perkataan atau apapun bentuk omongan itu jika bisa menyesatkan orang dari jalan Allah, maka dia lahwal hadis yang diharamkan ini. Itulah sebabnya hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi SAW mengingatkan kita bahwa retorika itu, kata Nabi SAW, inna ba'dal kalami la sihra, retorika itu sihir gitu. Bapak-bapak misalnya datang ke pelatihan, tadinya nggak semangat jadi seorang sales, masuk ke pelatihan, kan di pelatihan itu hanya mendengarkan retorika gitu ya, atau penyampaian, tapi kemudian selesai dari pelatihan itu punya semangat, bahkan bukan hanya punya semangat, punya visi baru untuk menjadi seorang sales begitu. Ada orang misalnya sudah galau tingkat tinggi, kehilangan makna hidup, datang ke psikolog kan cuman ngajak konsultasi atau ngajak ngomong gitu ya, didalami masalahnya apa, pulang dari situ nyaman begitu, seperti sihir dia gitu. Begitu juga lagu dan musik begitu. Lagu kalau kita terjemahkan lirik, musik kalau kita terjemahkan instrumen-instrumen yang mengiringi lagu tersebut, itu bisa menyihir kita. Makanya kadang-kadang nggak tahu ya apakah sama ya saya dengan bapak-bapak, kadang-kadang kan kita nggak bisa mengeneralisir.
kalau lagi rindu dengar lagu-lagu kayak gitu kayaknya makin bertambah rindu begitu ya. Apalagi kalau lagi galau, nggak ketemu dengan apa di sini istilahnya? Apa Pak? Masih ngomong ayang beb nggak? Nggak ya? Atau ayang Google begitu ya? Yang suka buka Google tiap hari ketemu Google begitu ya. Dan kemudian mendengarkan lagu-lagu itu kan mempengaruhi perasaan kita, mempengaruhi mood kita begitu. Itulah kemudian yang dimaksud Nabi sihir itu, gitu. Itu juga sebabnya kenapa ulama-ulama salaf, maksudnya ulama-ulama terdahulu seperti Sufyan itu mengatakan ghina itu sihir, kata beliau. Lagu-lagu itu sihir, gitu. Nah, tapi dibalik itu hadirin yang dimuliakan Allah, kan udah kita tahu nih dua pendapat. Maksud saya nanti kalaupun ada hadirin yang mengatakan saya lebih sependapat bahwa musik secara mutlak haram, ya nggak apa-apa. Tapi jangan kemudian mengingkari bahwa para ulama itu tidak ikhtilaf, gitu. Kan sekarang itu ada pernyataan-pernyataan bahwa ini udah ijma. Enggak ijma, tapi memang mayoritas para ulama itu mengatakan haram secara mutlak begitu. Walaupun nanti kalau kita rinci di buku-buku mazhab, misalnya mazhab Hanafi atau mazhab Maliki atau bahkan mazhab Syafi'i, Hambali, ternyata beberapa ulama dari mazhab itu juga nggak sepakat bahwa itu mutlak. Contohnya ya tadi saya sampaikan bahwa dalam mazhab Syafi'i diantaranya Imam Al-Ghazali itu merinci sampai pada kesimpulan beberapa lagu itu mustahab atau beberapa lagu itu sunnah. Lagu seperti apa yang dimaksud oleh Imam Ghazali sunnah? Lagu-lagu yang kalau itu dibacakan menambah iman kita, gitu. Contohnya apa? Contohnya pembacaan sholawat diiringi dengan duf, gitu. Apalagi zikir diiringi dengan duf, atau syair-syair taubat diiringi dengan duf. Kalau kemudian ada pertanyaan, Ustadz, salawat ini kan ibadah ini kan dulu Nabi nggak pernah mengajari salawat itu pakai duf. Problemnya begini Pak, ini yang saya lihat salah satu kekacauan berpikir. Jadi gini, sayang saya nggak bisa tampilin slide ya. Jadi ada yang namanya mazhab. Saya mau tanya ke jamaah, sebenarnya mazhab itu apa? Apa itu mazhab? Jangan-jangan kita sering ngucapin mazhab, tapi sebenarnya kita nggak ngerti itu mazhab. Apa kira-kira Pak? Ada yang mau ngusulin mazhab itu apa? Pendapat tidak mewakili keseluruhan, tidak mewakili secara keseluruhan. Mazhab itu memang terdiri dari imam mazhab yang mendirikan mazhab, kemudian ada metodologinya, kemudian ada produknya. Maka mazhab itu hampir sama dalam bahasa Indonesia, atau dalam kata mazhab dalam bahasa Arab itu hampir sama dengan kata mazhab yang digunakan dalam bahasa Indonesia itu apa ya? Sekumpulan pemikiran atau arus pemikiran hukum begitu. Gitu. Maka mazhab itu nggak bisa dibilang hanya produknya saja, nggak bisa dibilang kelompoknya saja, tapi di situ juga ada metodologi begitu. Jadi setiap mazhab itu punya metodologi. Sederhananya gini Pak, setiap mazhab itu punya algoritma. Jadi mazhab Hanafi, mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, bahkan mazhab Zahiri punya algoritma sendiri. Yang dalilnya boleh jadi sama, dalilnya kayak tadi tuh, ayatnya lahwal hadis. Tapi begitu dimasukkan ke algoritmanya Imam Hanafi, kesimpulannya A. Dimasukkan ke algoritmanya Imam Syafi'i, kesimpulannya B, begitu selanjutnya. Jadi masing-masing mazhab ini punya algoritma sendiri. Mungkin Bapak sepakat dengan algoritmanya Syafi'i,
Atau sebaliknya Bapak sepakat dengan algoritmanya Hambali. Tapi Bapak tidak bisa menghukumi orang yang dia tuh sepakat dengan algoritmanya Syafi'i, kemudian Bapak mengatakan harus begini gitu. Paham nggak kira-kira? Nah, karena ternyata dalam algoritma mereka ketika menafsirkan ayat dan hadis itu kesimpulannya beda dengan Bapak gitu. Bukan berarti mereka nggak pakai ayat, nggak pakai hadis, tapi ayat itu atau hadis itu begitu masuk ke algoritma mereka, kesimpulannya itu berbeda dengan kesimpulan Bapak. Oke, sampai di sini mulai agak paham ya. Nah, makanya dulu Pak, ada dua arus mazhab besar. Satu disebut mazhab ahlul ra'yi, satu mazhab ahlul hadis. Dua-dua mazhab ini mazhab ahlus sunnah wal jamaah. Nggak boleh ya nanti kemudian menganggap bahwa salah satu dari mazhab ini keluar dari ahlus sunnah kemudian dibenci. Mazhab ahlul ra'yi ini dipelopori oleh Abu Hanifah dengan mazhabnya yang terkenal Hanafi. Dan kemudian mazhab ahlul hadis itu dipelopori oleh jumhur. Di situ ada Maliki, ada Syafi'i, ada Hambali. Pertanyaannya, kenapa mereka disebut ahlul ra'yi? Karena ketika itu Abu Hanifah posisinya jauh dari pusat keilmuan. Pusat keilmuan kan di Madinah, dan para sahabat itu kan banyaknya ngumpul di Madinah. Walaupun ada yang hijrah ke Mekkah, ada yang hijrah ke Syam, dan ada yang hijrah ke Baghdad atau hijrah ke Irak. Entah itu Baghdad, Kufah, Basrah. Nah, Imam Abu Hanifah itu mengenal para sahabat dan tabi'in di sana. Sehingga hadis beliau tidak sebanyak ulama-ulama, satu yang tinggal di pusaran ilmu, kedua yang punya konsentrasi di bidang ilmu hadis. Hasilnya Imam Abu Hanifah lebih banyak menggunakan pendekatan akal daripada pendekatan riwayat, karena memang keterbatasan beliau dari pusat ilmu dan ilmu riwayat. Tapi beliau kemudian menciptakan aturan-aturan berfikir yang kita sebut dengan usul fikih atau algoritma. Itu yang pertama kali menciptakan algoritma itu dia gitu, algoritma berfikir gitu. Jadi bagaimana memahami ayat, apakah ayat ini menunjukkan wajib, kapan ayat menunjukkan wajib, kapan ayat menunjukkan larangan, haram dan segala macam. Dia yang pertama kali itu sebelum Imam Syafi'i gitu. Oke, sampai sini paham ya. Tapi bukan berarti dia tidak mengenal ilmu hadis, salah Bapak, karena dia punya buku namanya Musnad Abu Hanifah. Walaupun bukunya itu atau riwayatnya itu dianggap tasahul, dianggap memudah-mudahkan periwayatan. Tapi dia pasti lebih baik lah dari kita-kita tentunya, atau dari ulama yang ada hari ini, karena dia juga sampai bisa mengumpulkan riwayat begitu dan membukukan riwayat-riwayat itu. Nah, salah satu pendekatan beliau yang disebut ahlul ra'yi, beliau mengatakan istihsan atau sesuatu yang di masyarakat itu baik, maka itu dihukumi baik. Dalil yang beliau pegang adalah Rasulullah SAW bersabda, man ahya sunatan hasanatan falahu ajrun minha. Barang siapa yang menghidupkan sunnah yang baik, kebiasaan yang baik, maka dia mendapatkan pahala. Jadi sesuatu yang baik di masyarakat menurut beliau sudah itu baik begitu gitu. Makanya nanti ada hal-hal tertentu yang mungkin menurut algoritma mazhab lain itu bid'ah, tapi di tempat dia nggak bid'ah, ini baik gitu. Contoh ya, tapi tidak dalam mazhab Hanafi. Contoh aja misalnya aja nih, ternyata di masyarakat wiritan itu berjamaah itu baik, karena kalau nggak wiritan masyarakat itu tidak terhubung dengan Allah sama sekali. Apalagi di tempat kita ini ya, orang-orang, maaf nih, maksudnya ini fakta yang saya dapati, bukan dalam rangka pingin ngejas buruk atau gimana. Orang-orang tuh nggak sholat Pak, tapi kalau diajak wirid itu masih mau gitu, karena dia nganggap kayaknya wirid itu media yang menghubungkan dia dengan Allah. Nah, kalau kita pakai pendekatan Abu Hanifah dengan istihsan, itu dianulir, itu baik itu gitu. Walaupun mungkin akan ada yang mengatakan, oh ini nggak pernah dicontohkan dulu di zaman Nabi, tapi kan beda algoritma. Sampai sini paham nggak? Oke, itulah algoritma mereka. Nanti ada lagi algoritma mereka yang lain. Oke,
Di jumhur tadi ada Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Mereka disebut ahlul hadis karena memang pendekatan riwayat mereka kuat. Maliki dia hidup di Madinah, sehingga dia punya algoritma sendiri yang nggak dimiliki algoritma lain. Tuh, biar memudahkan Bapak saya sebut algoritma ya, atau metodologi. Maliki itu selalu mengkonfrontasi amalan itu dengan kebiasaan ahli Madinah. Menurut Imam Malik dan Malikiyah yang sepakat dengan beliau, menyepakati algoritmanya, kalau ada ibadah itu tidak dikenal oleh ahli Madinah, maka ibadah itu mereka tolak. Karena bagi mereka nggak mungkin ada satu ajaran Nabi orang Madinah semadinah nggak tahu. Makanya dalam mazhab Abu Hanifah dan mazhab Malik, kita tahu nggak, puasa 7 hari di bulan Syawal itu bid'ah menurut algoritma mereka. Tahu Pak kenapa? Karena memang ahli Madinah itu tidak pernah mengamalkan puasa 7 hari di bulan Syawal itu. Tapi jumhur meriwayatkan itu dari sahabat yang tidak tinggal di Madinah. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah ta'ala melakukan pembelaan. Kata Imam Nawawi, sepanjang hadis itu sahih diriwayatkan dari sahabat, maka diamalkan, yu'mal bihi. Walaupun penduduk Madinah tidak mengenal ibadah tersebut atau puasa tersebut. Tapi dalam mazhab Maliki itu mereka nggak terima itu. Algoritma mereka mengatakan kalau ada ibadah yang tidak dikenal oleh penduduk Madinah, maka ibadah itu tertolak. Bagaimana mungkin ada ibadah sependuduk Madinah nggak tahu ibadah itu gitu loh? Ya itu algoritma dia gitu. Kalau Bapak mau sepakat dengan algoritma dia ya silahkan gitu, nggak apa-apa. Dulu saya berapa kali ketemu dengan orang-orang yang ingin menghidupkan mazhab Maliki di Indonesia dengan alasan dulu Rasulullah itu membentuk masyarakat Madinah, dan kemudian masyarakat Madinah itu menciptakan fikih, itulah fikih ahli Madinah gitu. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala terkenal coba menjamak pendekatan ra'yu dengan pendekatan riwayat, sehingga pingin diselaraskan dan diserasikan. Nakal riwayat tetap diterima, akal juga tetap diterima. Maka nanti pendekatan mazhab Syafi'i kadang-kadang riwayatnya kuat, kadang-kadang pendekatan akalnya pun kuat gitu, terutama penggunaan kias. Oke, ini saya ringkas-ringkas saja ya. Mazhab Hambali sebaliknya Pak. Mazhab Hambali itu karena memang Imam Ahmad itu seorang ahli hadis, imam dalam bidang ilmu hadis, dia punya imam musnad Imam Ahmad, bahkan diriwayatkan Imam Ahmad ini hafal 1 juta hadis, matan dan rawinya begitu. Dan dia punya pendapat, punya algoritma bahwa 1, mazhab sahabat dalil, 2, bahkan pendapat sahabat dalil. Jadi kalau udah ada sahabat mengatakan ini haram, udah nggak perlu Al-Quran, nggak perlu hadis. Itu algoritma dia gitu, yang menetapkan kalau fatwa sahabat itu dalil gitu. Paham sampai di sini Pak? Nah, makanya nanti jumhur ulama itu pergulatannya dengan riwayat itu lebih kenceng dibandingkan Abu Hanifah. Walaupun nanti dalam perkembangannya orang-orang yang bermazhabkan dengan mazhab Abu Hanifah atau sepakat dengan algoritmanya Abu Hanifah, ada juga yang ahli hadis gitu ya. Oke. Nah, kembali hadirin yang dimuliakan Allah, terkait tadi kalau pakai algoritmanya Hambali, mereka itu ketat sekali bahwa kalau tidak ada di zaman Nabi, maka hari ini itu tidak akan menjadi syariat apapun. Maka kemudian Hambali punya kaidah-kaidah bid'ah yang ketat sekali. Misalnya sesuatu yang tidak dilazimkan Nabi jangan dilazimkan, bid'ah gitu. Kalau tidak didapatkan riwayat dari Nabi, Nabi itu membiasakan bacaan tertentu, jangan dibiasakan, nanti bid'ah. Nanti itu bertabrakan dengan algoritma mazhab lain, ya kan? Yang menganggap bahwa kalau itu baik, misalnya istihsan, maka kita telah melakukan kebaikan yang luar biasa, sehingga dihukumi itu sebagai sesuatu yang sunnah atau mandub. Paham nggak Pak nih? Contoh ya, aplikasinya dalam baca surat Yasin.
yang sepakat dengan algoritmanya Hambali pasti mengatakan di zaman Nabi nggak pernah baca surat Yasin di malam Jumat terus menerus. Kalau pakai istihsan, baca surat Yasin di malam Jumat karena itu sebuah kebaikan, maka itu jadi baik. Siapa yang bilang baca surat Yasin buruk? Iya kan? Gitu. Dari sini paham Pak? Paham nggak nih? Mulai paham nggak? Jadi ketika Bapak sepakat dengan algoritmanya Hambali, Bapak nggak bisa memaksakan orang yang mungkin algoritmanya itu Syafi'i, gitu. Tapi tetap bisa berkomunikasi, artinya diskusi, karena memang Nabi SAW mengajarkan kita untuk diskusi. Bahkan ketika kita tidak menemukan titik terang, boleh wajadilhum billati hiya ahsan. Begitu, kita boleh mujadalah. Artinya kita boleh berdebat dengan cara yang baik, begitu. Dan itu dulu para ulama-ulama itu bahkan menggelar perdebatan itu kayak di aula dulu ya. Itu sering sekali perdebatan-perdebatan itu menjadi buku. Jadi ulama-ulama Hanafi dan ulama-ulama Syafi'i itu sering kumpul, mereka melakukan kayak macam diskusi, tapi bukan 1-2 orang, rame. Nanti beberapa catatan diskusi itu jadi buku yang tebal-tebal. Oke, maka kesimpulannya hadirin yang dimuliakan Allah, dalam kehidupan yang majemuk ini, jadi kita itu harus tetap menuntut ilmu, mencari kebenaran, begitu ya. Dan kemudian yang paling penting adalah menghargai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ciptakan kita itu tidak dengan satu cara berpikir. Walau sya'allahu la ja'alan nasa ummatan wahida. Kalau Allah mau, Allah jadikan manusia itu satu cara berpikir aja. Allah jadikan manusia itu ummatan wahida. Wala yazaluna mukhtalifin. Tetapi kata Allah, manusia senantiasa berbeda pendapat terus. Oke. Selama perbedaan pendapat itu memiliki dasar dan metode istidlal atau algoritma tadi kalau saya bilang, ya silahkan saja gitu. Misalnya bapak mengatakan wajib celana cingkrang, algoritmanya begini, dalilnya begini, algoritmanya atau manhajul istidlalnya begini. Dan memang ada ulama Hanafi, ulama Malikiyah itu berpendapat mutlak tahrim isbal, begitu. Dulu saya zaman kuliah Pak begitu, sampai saya ketemu dengan dosen saya, dosen usul fikih, dia jubahnya malah melewati mata kaki, padahal kita belajar usul fikih dari dia, gitu. Saya tanya begitu, kemudian dia bilang oh ulama ikhtilaf, dia jelasin bla bla bla, kemudian saya datang ke perpustakaan, saya baca, oh iya ternyata ulama ikhtilaf. Jadi bagi yang punya pendapat demikian, falyatafaddal, dan itu berlaku bagi dia, gitu. Silahkan dia sampaikan ke orang-orang dengan cara yang baik. Tapi mungkin ada yang sepakat dengan Syafi'i atau sepakat dengan Hambali atau sepakat dengan Hanafi mengatakan tidak haram secara mutlak menjulurkan celana sepanjang tidak khuyala, sepanjang tidak sombong. Karena memang dulu di zaman Nabi menunjukkan orang kaya ketika orang susah punya baju itu ya begitu, celananya lebih. Makanya nanti kalau dalam buku fikih bukan hanya celana yang lebih, baju kalau lebih juga nggak boleh. Bahkan sorban juga kalau sampai menjulur-julur nggak boleh, karena dianggap bagian dari isbal, gitu. Dan itu bentuk kesombongan. Nah, jadi ketika ada yang sepakat dengan Syafi'iyah dan berpegang dengan dalil-dalil Syafi'i, tapi berpegang dengan dalilnya Pak, alal akal kalau bapak nggak bisa berpegang kepada dalil, bapak berpegang kepada akwal. Ya ini dalam mazhab Syafi'i dulu kiai saya ngomong begini ketika saya tanya al akol tuh, tapi kan bapak-bapak di sini kan terpelajar, jadi memang harus juga dikit-dikit mempelajari dasar-dasarnya gitu. Apalagi sekarang kan media untuk memahami itu banyak sekali, ada YouTube yang ceramah berseabrek-abrek, ada buku yang bisa diakses, web yang bisa diakses, begitu. Nah, oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, berbeda itu wajar dan harus ma'al adab, ma'al ilmi, dan nggak boleh diperuncing. Dulu ada seorang syekh datang ke Indonesia buat daurah, buat pelatihan, saya peserta pelatihan. Dia bilang
salah satu sebab perpecahan di antara umat itu adalah mempertajam ikhtilaf. Padahal ikhtilaf itu sesuatu yang nggak bisa dipungkiri atau nggak bisa dihilangkan. Manusia nggak bisa kita buat sama, Pak. Hatta kalau saya berkuasa misalnya, saya nggak bisa memaksakan mazhab saya, semua manusia harus kayak saya, nggak bisa kan? Gitu. Sepanjang dia tidak keluar dari usul agama, maka dibiarkan hidup. Oleh karena itu, ikhtilaf biasa, yang penting dikelola, dimanage dengan cara baik. Termasuk juga gini Pak, tadi kan imamnya kunut. Yang mau ikut imam kunut, tafadhol, karena itu afta bihi Syafi'iyah. Syafi'iyah mengatakan sunnah. Atau dia mau pakai fatwanya Imam Ahmad, dia sebenarnya nggak sepakat dengan kunut, tapi karena kunut ini masalah istihadiyah, dia tetap ikuti imam karena ngikut imam wajib. Kata Nabi, ju'ilal imamu liutamma bihi, imam dijadikan untuk diikuti. Atau imamnya kunut, dia nggak mau kunut. Kenapa? Menurut dia kunut itu tidak sah dalilnya, atau tidak sampai derajat hasan, tidak makbul, tidak bisa diterima hadisnya. Karena nggak bisa diterima, dia bilang ibadah hukum asalnya itu batil sampai ada dalil. Jadi karena menurut dia kunut itu tidak ada dalilnya, karena nggak sah dalam pandangan dia, lalu kemudian dia nggak kunut, ya nggak apa-apa, begitu. Silahkan dia amalkan, begitu kan. Jadi ketika terjadi perbedaan, tidak menimbulkan friksi, tidak menimbulkan iftiraq, perpecahan, karena memang kita tidak bisa menghilangkan perbedaan. Tapi kita jangan kayak Yahudi, perbedaan kemudian berubah menjadi iftiraq atau perpecahan. Wallahu a'lam bishawab. Sudah jam 6. Mana nih moderator?